Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang boleh berjumpa lagi pagi hari ini. Selamat datang buat kita semua. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita ada dalam sukacita iman. Tuhan telah menyertai kita sampai dengan minggu ini. Minggu Advent kedua. Dan saya percaya ini adalah salah satu juga dari minggu-minggu yang kita nanti-nantikan. Selamat datang dan selamat beribadah juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun tempat kita berbeda. Kami ada di Koros dan Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tetapi hal ini tidak menyurutkan niat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hati kita telah bersatu untuk memuliakan nama Allah. Saya percaya juga pagi hari ini Allah ada di sini dan siap memberkati kita masing-masing. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh hamba-hambanya. Bapak dan Ibu Mayor Pohan akan menjadi perpanjangan berkat Tuhan bagi kita di sepanjang ibadah ini. Mari nikmati lawatan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin hari ini kita semua ada di dalam hadirat Tuhan yang siap untuk memberkati kita. Kita juga yakin, saya yakin bahwa ketika saudara-saudara mau datang ke rumah Tuhan ini, saudara sudah berdoa agar pada waktu saudara ada di dalam rumah Tuhan, benar-benar berkat Tuhan itu tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian dari Mazmur 150. Saya minta maaf kalau saya membuka masker saya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Saya mohon kesediaan dari Oma Sumeke dan Bapak Andreas untuk menyalakan lilin Advent yang kedua pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian ini. Sambil kita menaikkan pujian ini, Oma Sumeke dan juga Bapak Andreas mohon kesediaannya untuk menyalakan lilin di depan ini. Mari
Dua lilin sudah dinyalakan. Dan itu pertanda kita ada di Advent yang kedua. Kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang memberikan jalan untuk saudara dan saya. Jalan kebenaran, jalan kehidupan. Dan kita harus katakan bahwa dia memang luar biasa. Kita akan menaikkan pujian. Yesus jalan kebenaran. Saya mohon kesediaan kita semua nanti untuk semangat menyanyikan pujian ini. Karena kita ada di tempat ini untuk memuliakan nama Dia. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Namanya ada keselamatan kekal. Saudaraku, kalau kita menyanyi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus akan melihat kita dan senang. Karena kita ada di sini tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaik dari kor bala keselamatan. Kita medley kor ini. Kor nomor 120, kor nomor 122, dan kor nomor 125. Cinta Yesus heran, dalam hatiku bernyanyi dan di atas gelombang. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Dalam hatiku bernyanyi, ampuni dosaku jadi kesenanganku. Dalam hatiku bernyanyi, karena cinta Tuhanku di atas gelombang. Atas gelombang, datanglah Yesus padaku. Suaranya ku telah dengar, tetapkan hatiku. Kuasanya teduhkan gelombang lautan. Hati yang bersama-sama saya mohon kesediaan kita untuk bangkit berdiri.
Kita tahu saudara-saudara, kebaikan Tuhan tidak bisa diukur oleh apapun juga. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Tidak terbatas kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Makanya Dia mau hadir untuk kita, manusia yang penuh dengan dosa. Kita akan menyanyikan pujian, semusim berlalu, namun Tuhan selalu pelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, bahwa kasih Tuhan tidak terbatas untuk saudara dan saya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh luas, sungguh luar biasa buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan mau hadir untuk kami semua, manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau berkorban untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami mempunyai harta benda yang begitu banyak, tetapi karena Tuhan yang memberikan kepada kami nafas hidup,
yang Tuhan alirkan kepada kami pada pagi hari ini. Biarkanlah melalui nafas hidup itu Tuhan, kami boleh mensyukuri anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Karena tidak semua manusia yang ada dalam dunia ini masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami diberi kesempatan itu, kami dapat menggunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian. Berkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pada sepanjang ibadah ini. Dan juga berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Baik yang bersama-sama dengan kami di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan, berkat-Mu tercurah untuk kami masing-masing. Kami yakin bahwa tangan Tuhan ada di atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menaikkan pujian nyanyian nomor 27. Pujian ini menghantar kita untuk menceritakan bagaimana Tuhan memberkati hidup, pekerjaan, dan juga keluarga kita. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 27 ayat yang pertama. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Herman Frans. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang dengan seru menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tak Tuhan takkan tinggalkan bila ku setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan berperang bagi diriku. Bukan menang, menang, menang selalu selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebenarnya sudah beberapa kali ya saya ingin menyampaikan kesaksian, tapi memang banyak sukacita di korupsi ini sehingga kesempatan itu selalu diisi oleh orang lain. Pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan bagaimana pengalaman saya khususnya di korupsi ya. Beberapa bulan ke belakang ini korupsi kita selalu melakukan pelayanan untuk memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Berbulan-bulan itu dilakukan. Saya sering sekali melakukannya sendiri untuk membagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ada banyak juga ya warga Korop 1 yang membantu untuk membagikan makanan ini kepada orang-orang yang tidak mampu. Saudara yang kekasih, saya senang sekali melakukan hal ini. Karena saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Melalui pengalaman ini. Suatu kali saya pernah mengantarkan makanan kepada seorang gelandangan, 2 orang ya. Mereka tidur tidak jauh di emper toko di daerah Kosambi. Ketika saya antar, saya kaget. Ternyata mereka adalah wanita yang masih remaja. Saya kaget. Saya tidak menyadari, ternyata ada juga ya ibu-ibu atau wanita yang masih remaja yang menggelandang hidupnya. Tidur di tengah hujan yang dingin, tertiup angin,
hanya berselimutkan karung. Mereka biasanya memakai karung. Hati saya benar-benar merasakan terharu ya lihat kehidupan yang mereka jalani. Di mana di satu saat juga bagaimana saya memberikan makanan kepada seorang bapak yang tua, tidak menunggu waktu, dia langsung membukanya dan memakannya. Ada banyak hal yang saya lihat sangat-sangat menyedihkan di tengah-tengah kita. Kita yang takut akan pandemi, menjaga jarak. Mereka tidak berpikir itu, saudara-saudara. Mereka hanya berpikir hanya sampai di perut saja. Apa refleksinya buat saya? Saya merasa bersyukur sekali. Walaupun tahun-tahun ini pekerjaan saya juga sulit. Walaupun tahun-tahun ini saya tidak bisa pergi untuk melakukan pekerjaan saya. Tapi Tuhan selalu mencukupkan. Dan saya juga berdoa, saya juga berharap. Dan saya bisa melihat bahwasanya kita semua, saudara-saudara ada yang ada di sini, Tuhan telah cukupkan. Dan kita patut bersyukur karena Allah begitu baik. Allah senantiasa menjaga kita. Di akhir kesaksian ini, saya ingin katakan, saya tidak mengikut Yesus karena keberuntungan saya. Saya tidak mengenal namanya karena keturunan yang diberikan orang tua saya. Saya banyak belajar tentang dia dari kehidupan dan karya-karyanya yang langsung bisa kita lihat di setiap hari, di sekitar kita. Itulah sebabnya sampai saat ini, sampai detik ini, saya ingin saya, keluarga saya dan anak saya yang kecil selalu memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Terima kasih kesaksian dari Bapak Herman Franz. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita menyanyikan nyanyian nomor 27 ayat yang kedua, saya pun juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati keluarga kami. Memang sama sekali tidak terpikir kami akan dimutasi, karena saya meminta kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan 1 tahun lagi, karena anak saya yang paling kecil, kalau orang Batak bilang siapudan, paling bungsu, itu baru mau naik kelas 3, ya, kelas 3 di SMK Farmasi. Jadi saya meminta sama Tuhan waktu itu untuk tidak mutasi, tapi ternyata saya ditelepon, kami berdua ditelepon, saya sebenarnya menangis. Memang bukan sebenarnya, memang betul-betul menangis di situ dan meminta untuk dipikirkan. Bukan berarti saya lebih memilih anak Siapudan ini daripada mereka berdua, ya. Tetapi Nana dan Andre. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Saya sebenarnya paling berat saya meninggalkan anak saya ini, tetapi karena memang pelayanan dan juga janji yang saya berikan untuk Tuhan, saya harus meninggalkan. Dan saya bersyukur dan berterima kasih karena ketiga anak kami ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang selalu memberikan kepada kami ingatan. Kalau kami sudah rasanya benar-benar tidak kuat dalam pelayanan kami, mereka tiga selalu katakan, Mama sama Bapak kan yang ngajarin kami begini, jadi kami kuat lagi. Atau mungkin kami rasa marah begitu, mereka juga yang ingatkan. Ya, seringkali Andre suka mengingatkan pakai firman Tuhan, jadi kami diam aja. Ya, luar biasa. Memang itulah Tuhan hadirkan anak-anak yang memberkati kami saat ini. Walaupun anak kami yang paling kecil ada di sana, kami yakin bahwa dia pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Mohon dukungan doanya untuk buat anak saya dari saudara-saudara sekalian agar dia dapat menyelesaikan semuanya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian nyanyian nomor 27 ayat yang kedua. Kesaksian kita tutupkan sampai saat ini. Pada Tuhan dalam segenap hidupku, jangan lengah dan jangan bimbang. Bila kita bersatu dengan Tuhan selalu, tak ada kuasa
Pokoknya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Melalui pujian 426, saya beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi sebelum kita mempersiapkan pemberian kita, saya mengajak saudara-saudara berdoa. Bapa di surga, kami sudah menyiapkan persembahan kami masing-masing di rumah kami, yang kami mau berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Suci dan kuduskan persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang patut kuberikan? Bersama-sama saya mengajak saudara untuk mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Kuasamu terlebih besar. Hanya Tuhan yang punya kuasa yang besar, yang tidak tertandingi oleh apapun. Dia satu-satunya Tuhan yang menolong kita. Kita akan menaikkan pujian ini dengan bangkit berdiri. Kita berikan seluruh hidup kita untuk dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah penolongku yang selalu setia bersamaku.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengamini pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar, tidak pernah akan terlambat untuk menjawab setiap permohonan dan seru doa kami. Dan dengan kekuatan-Mu itulah Tuhan, yang memungkinkan kami menapak hingga di Advent yang kedua ini. Dengan kekuatan-Mu, ketangguhan yang daripada Tuhan itu memungkinkan kami untuk dapat berhimpun bersama-sama umat Tuhan yang ada di Korop 1 Bandung ini. Kami berdoa, biarkanlah Tuhan setiap persembahan yang sudah kami himpun, persembahan mingguan kami, persembahan persepuluhan kami, dan mungkin ada persembahan-persembahan yang lain, dan terlebih khusus lagi persembahan hidup kami, Tuhan terimalah untuk menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati semua umat-umat-Mu yang ada di Korop ini, yang hadir di dalam ibadah ini, ataupun mereka yang beribadah melalui virtual. Tuhan mau hadir bagi mereka. Kekuatan Tuhan itu menjadi bagian mereka. Kawalan Tuhan, jamahan Tuhan, tetap menjadi bahagian umat-umat-Mu semua. Jika ada di antara mereka yang memiliki kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan pulihkan. Jika ada kebimbangan, ketakutan, Engkau hadir bagi mereka, Bapa. Dan Engkau akan mengangkat setiap beban-beban yang mereka boleh rasa dan alami. Berkati Opsir Korop di tempat ini. Mayor, Lewitado, dan Ibu diberkati Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kedua hamba-Mu ini. Tuhan tahu, Tuhan kenal kerinduan mereka. Tetapi biarkanlah Tuhan, di saat-saat bulan-bulan yang bersejarah ini, bulan-bulan yang dimana kami menantikan hari kelahiran-Mu dan kami ada di event Natal, benar-benar Tuhan karuniakan kuat sehat kepada Opsir Korop di tempat ini. Berkati pelayanannya, berkati anak-anaknya, dan berkati kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Sambut dan dengar doa kami, Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini, sebagaimana yang sudah diberikan kepada kami di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yohanes pasal 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari dalam air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah penjaga Israel, pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi tidak menerima kesaksian itu. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Ya, itu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, topik perenungan kita mengatakan pemberian Allah untuk dunia. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang kayaknya identik dengan pemberian, memberi dan diberi. Kalau dikalkulasi mana lebih banyak, memberi lebih suka, memberi dan diberi, pasti jawabannya diberi. Iya kan? Seorang anak pasti menantikan bagaimana orang tuanya akan memberi sesuatu yang spesial untuk bulan-bulan ini. Ketika dia berulang tahun, ketika di hari-hari yang spesial, pasti dia mendambakan sesuatu yang berbeda. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau ada podcast seperti sekarang ini, kayaknya podcast berbicara tentang percakapan Nikodemus dengan Yesus ini adalah podcast yang punya trending topik yang cukup tinggi. Ya, kalau ada seperti sekarang itu, biasa dia digorbusir, dan mungkin ada banyak yang lain-lainnya itu. Kalau topiknya seperti demikian, pasti saya percaya peminatnya cukup banyak. Kita tidak asing lagi dengan bacaan ini. Saudara-saudara yang sering berkhotbah, saudara-saudara yang menjadi guru sekolah minggu, saudara-saudara yang mendengarkan, seperti apapun kita yang percaya kepada Yesus, yang suka baca firman Tuhan, pasti saudara sudah banyak dan tahu dengar tentang cerita Nikodemus yang berbicara bagaimana lahir baru, harus dilahirkan kembali, bagaimana saya masuk lagi ketika saya sudah ubanan mungkin gitu ya Pak Herman ya. Bagaimana saya harus masuk lagi karena saya sudah tua dan lain sebagainya. Tapi penekanannya situ yang saya mau garis bawahi dalam ayat ke-7 mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Itu topik besarnya. Saudara diberkati Tuhan. Hal-hal semacam itulah yang bergulir terus, dan dampaknya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 di situ mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Saudara, pemberian Allah ini adalah sesuatu yang didambakan. Pemberian Allah ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh banyak khalayak pada waktu itu. Dan pemberian yang besar ini adalah sesuatu yang memberikan sesuatu yang luar biasa. Melalui ayat yang ke-16 ada poin penting yang perlu kita perhatikan adalah Allah yang besar memberikan kasih-Nya yang besar. Allah yang besar itu memberikan kasih-Nya yang besar. Saudara bisa bayangkan, ini bukan kasih yang kaleng-kaleng, saudara.
Kalau saya memberi saudara, saudara memberi saya, kita memberikan seseorang, saya memberikan kekasih kita, pacar kita, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dikatakan ya biasa-biasa saja. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Allah yang besar memberikan kasih yang besar. Wah, luar biasa. Apalagi yang mau diragukan? Kalau saudara masih meragukan kasih Allah itu, saya kira saudara tinggalkan gereja ini, pergi cepat-cepat ke sana. Allah di dalam Yesus Kristus. Ayat 16 ini dikatakan adalah isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Allah. Kalau Allah yang besar menjadi inisiasi kasih itu, apa yang harus diragukan lagi? Penyebab munculnya kasih, inisiasi daripada kasih itu muncul ke permukaan. Dari Allah memberikan putranya, yaitu Yesus Kristus yang besar itu. Pujian tadi, kuasamu terlebih besar. Iya kan? Tuhanku terlebih besar. Luar biasa saudara. Pemberian Allah kepada dunia ini yang gelap ini, yang mengubur pola pikir Nikodemus ini saudara. Itulah yang diharapkan oleh banyak orang. Kasih yang besar tadi. Ketakutan yang terbesar dalam dunia saat ini adalah bukan karena pandemi corona. Memang menakutkan. Bukan karena isi dompet kita yang semakin hari semakin menipis. Itu benar, tapi belum tentu berdampak. Tetapi kondisi yang terbesar saat ini adalah keselamatan yang belum jelas diterima oleh manusia. Dan itu yang harus kita miliki. Justru oleh karena itu dia mau hadir. Justru dia mau memberikan Allah yang besar. Memberikan kasih yang besar itu. Bagi saya dan bagi saudara. Apakah itu sia-sia saudara? Apakah menurut saudara itu kurang? Apakah saudara masih meminta lagi THR daripada Allah? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dia Allah memberikan putranya. Dia menjadi inisiasi, dia menginisiasi, dia memfasilitasi, dia penyebab kasih itu untuk gelapnya dunia ini. Bagaimana caranya? Nikodemus bilang, supaya saya bisa dapat masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Yang pertama tadi melalui ayat yang ke-16. Dialah penyebab kasih itu. Dia yang berikutnya, anaknya sendiri dia berikan untuk ganjaran kasih yang besar itu. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Untuk mendapatkan kasih itu. Untuk mendapatkan kasih yang besar, yang dari Allah yang besar itu, apa yang kita harus buat? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita perlu percaya kepadanya. Kalau saudara pacaran, kalau saudara punya suami istri, kalau lihat kiri kanan, cepat-cepat tinggalkan dia saudara. Berarti dia sudah mendua hati. Allah mau kita tetap konsisten percaya kepada dia. Saudara harus percaya untuk bahwa Allah akan menyediakan, Allah akan memberi, Allah tidak akan melupakan, Allah akan mencukupkan. Asalkan engkau percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kepercayaan itu terkadang tergantung situasi. Kalau situasinya lagi mood, ya saya juga enak juga. Kalau tidak mood, ya gitu-gitu juga. Tetapi Allah minta dari kita untuk menerima janji itu, untuk menerima kasih Allah yang besar dari Allah yang besar itu. Mari kita beriman dan percaya utuh hanya kepadanya. Sakit bisa saja menghampiri kita. Gejolak rumah tangga bisa saja menghampiri kita. Gejolak ekonomi apalagi bisa saja porak-porandanya hubungan rumah tanggamu. Dan hubungan antar teman-teman yang masih muda. Dan hubungan antar kamu dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, dengan dosen-dosenmu yang tidak kondusif. Itu sah-sah saja, saudara.
Tetapi ingat, engkau harus percaya. Tuhan mampu menyelesaikan semuanya bagi diri. Kita bisa lihat di dalam Bilangan pasal 21. Bagaimana ketidakpercayaan orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka terus bersungut-sungut. Bisa ditayangkan di screen. Bilangan 21 ayat yang ke-9. Ya, terima kasih. Bilangan 21 ayat 9, Pak. Sudah lebih banyak 20 dia. Oke. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Jadi tidak ada kematian di dalam Tuhan. Ketika saudara merasa tekanan yang begitu berat, ketika saudara merasa diacuhkan, ketika saudara merasa kehidupanku semakin hari semakin tidak kuat, saudara pandang kepada Dia. Ada Yesus, ada Allah yang siap menolong hidup saudara. Ketika orang Israel dipagut ular, tapi ketika mereka menatap Dia, ada kehidupan. Saudara, sebenarnya semuanya sudah tersedia bagi kita. Semuanya sudah ada bagi kita. Saya paham dan sangat mengerti situasi sekarang adalah situasi yang sulit bagi kita semua. Bagi semua unsur, bagi semua lapisan. Mulai dari yang high class sampai kelas yang middle juga semua terpapar dengan itu. Sekarang kalau lantas kita tinggalkan tempat, saudara pergi cari yang lain, saudara pergi cari mentor yang lain, saudara pergi cari psikiater yang lain, saudara akan binasa dan sia-sia. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dia mampu memberikan segalanya bagi kita. Dan dampak daripada semuanya, kalau kita sudah percaya, berarti kita akan menuai hidup yang kekal. Dikatakan di dalam ayat yang 20 sampai 21. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak ada terang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam terang. Saudara, sebenarnya cukup gamblang mengikut Kristus. Cukup terang benderang. Cukup gampang dipahami. Saudara nggak perlu duduk lama-lama. Tapi saudara minta Tuhan, percayakan hidupku kepada Dia. Minta roh Tuhan bekerja. Minta Tuhan menolong saudara. Agar saudara mampu melihat apa yang Tuhan mau buat. Di tengah-tengah dengan situasi yang tidak menentu. Di tengah-tengah dengan tekanan-tekanan yang cukup berat. Pandang kepada Tuhan, saudara. Jangan pandang kepada masalahnya, saudara akan mati lebih cepat. Saya punya asam lambung tinggi sekali, saudara. Saya punya MAT, saya punya kolesterol, saya punya hipertensi. Jadi ketika saya fokus terus dengan itu, bisa-bisa mati saya dengan itu. Saudara juga kalau mau nggak percaya silakan. Pikirkan terus masalah saudara. Saudara akan lebih cepat meninggalkan dunia ini. Tetapi sekarang balik paradigma pikir kita. Pandanglah kepada Dia. Dia akan memberikan solusi yang terbaik kepada saya dan saudara. Tidak ada kekuatan yang lebih besar. Kasih yang besar dari Bapa yang besar itu. Dianugerahkan, diberikannya kepada kita. Masa kita mau berikan yang sia-sia? Kalau Dia memberikan yang terbaik, kalau Dia memberikan yang spesial untuk saya dan saudara, masa saudara mau beri yang kaleng-kaleng kepada Dia? Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Opsir pemimpin dan opsir-opsir setempat. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk umat Tuhan yang ada di korupsi. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Tinggal bagaimana saudara melihat bagaimana Allah sudah hadir dan memberikan kasih-Nya bagi saya dan saudara. Kalau saudara anggap ingin biasa-biasa saja, ya begitu-begitu saja. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan.
Di Advent yang kedua ini, saya ingin mengatakan kepada kita, mari minta kepada Tuhan, Tuhan tingkatkan percayaku kepada dirimu. Catat itu dan tarik kembali di dalam hidup kita. Mungkin lebih besar kasih saya kepada istri saya. Mungkin lebih besar kasih saya kepada anakku. Mungkin lebih besar kasih saya kepada pacar saya. Mungkin lebih besar kasih saya kepada bidang-bidang yang saya geluti. Karena lebih menjanjikan dan lain sebagainya. Hari ini saya mengatakan kepada kita, buang itu jauh-jauh saudara. Lebih besarlah percayamu kepada Tuhan. Karena dialah yang akan menyelamatkan hidup. Dialah yang akan memberikan jalan keluar. Dialah yang akan memberikan dan menyembuhkan segala sesuatu yang menjadi tekanan dan penderitaan di dalam hidup. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Pemberian Tuhan untuk dunia ini, yaitu putra tunggalnya Yesus Kristus. Hari ini kita ada di Advent yang kedua. Masa penantian yang kedua. Mari kita cross check ke dalam hidup kita. Sudahkah saya siap untuk ada di dalam Advent yang kedua ini? Sudahkah persiapan-persiapan saya untuk lebih kuat, lebih dekat dan lebih beriman kepada Tuhan itu semakin bertumbuh? Atau biasa-biasa saja mungkin saudara? Ada banyak sekarang yang orang suka tanam-tanam. Tanam bunga ini, tanam bunga ini. Lebih menjanjikan harga dan lain sebagainya. Saya mau katakan, kalau bunga yang kau tanam bisa bertumbuh, sekali lagi kalau Tuhan tanya bagaimana dengan hidup, apakah terus bertumbuh? Apakah sudah engkau beri pupuk? Apakah sudah engkau dandani dengan baik? Apakah cabang-cabang airnya sudah engkau buang supaya dia bertumbuh lebat dan menghasilkan buah-buah? Saudara, mari kita koreksi untuk hidup kita. Saya punya beban, saudara punya beban. Siapa kita yang tidak punya beban? Anak-anak kita juga punya beban. Sekarang tinggal kita mau bawa kemana beban kita. Kita mau transfer kemana beban kita ini. Supaya saya diberingankan. Saya mau berbagi kemana beban saya ini. Supaya saya bisa plong. Supaya saya menikmati hidup ini. Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, ketika orang-orang Israel mulai bersungut-sungut, maka terjadi kematian. Tapi ketika mereka memandang Allah, akan terjadi kehidupan. Bagaimana dengan kita? Saya kira kita tidak mau ketinggalan juga untuk mencapai sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Kita mau sampai usiaku sekian, saya masih boleh tetap hidup, agar aku dapat melihat putra-putriku diberkati oleh Tuhan. Agar aku melihat usaha yang sudah kurintis sejak dini, aku dapat boleh nikmati. Saudara yang diberkati Tuhan, jadikanlah Advent yang kedua ini momentum bagi saya dan saudara. Untuk semakin lebih naik lagi setingkat percaya kepada Tuhan. Mau bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada harta kita. Jangan bergantung kepada istri kita. Jangan bergantung kepada anak-anak kita. Jangan hanya bergantung kepada usaha kita. Karena sewaktu-waktu akan hilang semuanya. Tadi Pak SMK katakan, kalau dulu kita usaha gampang, kesana kemari gampang. Sekarang ini, semua serba sulit. Kalau kita sudah tahu kondisi yang demikian, kenapa kita harus terpaku dengan satu sisi yang enggak jelas? Mari kita beralih saudara. Beralih ke sisi yang lebih jelas. Yang punya pengharapan yang jelas. Yang punya pengharapan yang memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Allah yang besar. Memberikan kasih-Nya yang besar. Kesanalah kita percaya kepadanya. Karena Dia tidak pernah akan menyia-nyiakan pemberiannya. Saudara ingin diberkati Tuhan, saudara ingin keluar dari tekanan hidup itu, saudara ingin dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan, bawa kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. 2 Advent ke depan kita sudah memasuki masa raya Natal. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang menakutkan. Saya mau bawa kita semua, mari kita serahkan kepada Tuhan.
pacu diri kita lebih percaya kepada Tuhan. Kalau orang lain bisa dan mampu lebih akrab dengan Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, masa saya tidak akrab dan lebih percaya kepada Tuhan? Saya percaya kalau konteks kita percaya kepada Tuhan, kalau volume pikir kita menerus mengarah kepada Tuhan, gereja ini akan dipenuhi dengan anak-anak Tuhan. Tuhan yang akan antar, Tuhan yang akan jamah, Tuhan yang akan pulihkan. Asal saudara buka hatimu. Supaya jadilah apa yang Tuhan mau untuk saya dan saudara. Pemberian Allah untuk dunia. Allah sudah memberi, bagaimana dengan kita? Apakah kita anggap biasa-biasa pemberian itu? Pemberian Allah itu tidak ada expire-nya, saudara. Tidak ada kadaluarsanya. Dia dapat digunakan sampai batasan usia kapanpun. Dia dapat digunakan oleh level usia sekecil dan setinggi apapun itu. Dia tidak melihat tingkatan-tingkatan sosial kita. Percayakan hidupmu. Perbaharui percayamu kepadanya. Akhirnya saudara, berimanlah teguh kepada Tuhan. Bukan hanya saat kita memiliki tekad untuk diperbarui di dalam Advent khususnya Advent yang kedua ini. Tetapi saat perjalanan hidup kita sepertinya sudah tidak memberikan jaminan yang kita inginkan sekalipun. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Katakan kepada dia, Tuhan, pegang tangan. Aku mau ikut Engkau Tuhan. Aku mau iring Engkau Tuhan. Aku mau percaya, beriman utuh hanya kepada Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan. Selamat memasuki Advent berikutnya. Dan selamat menerima Kristus Yesus hadir di dalam setiap hidup saya dan saudara. Ingatlah itu, kehidupan ke depan akan semakin sulit. Tidak pernah menjanjikan sesuatu seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi janji Tuhan selalu berbuat yang terbaik untuk kita. Ketika bangsa Israel mulai berdialog yang bukan-bukan, mulai berbicara dengan hal yang bukan-bukan, maka terjadi sesuatu yang menakutkan. Dan ketika mereka berbalik dan memandang Allah itu, di situ ada keselamatan baginya. Saya percaya engkau punya masalah. Saya percaya kita sekalian punya masalah, tapi warna masalah kita berbeda. Sekarang maukah kita mau memberi permasalahan kita untuk Tuhan? Mau kita bawa tidak sama Tuhan, atau saudara mau kantongi masalah itu? Saya mampu, Mayor. Saya bisa. Buktinya saya sudah sekian tahun. Buktinya dulu. Buktinya kakek nenek saya bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saudara, andalkan Tuhan. Ketika engkau andalkan Dia, maka semuanya akan terselesaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan nyanyikan pujian. Mayor Adolina akan pimpin pujian selanjutnya. Sambil kalau saudara ingin berdoa kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia siap akan tolong saudara. Dia akan membuka tingkat-tingkat berkat-Nya bagi saudara. Mayor Adolina Pohan akan pimpin pujian selanjutnya. Kita akan menaikkan pujian Kuasa-Mu terlebih besar. Saya memberikan kesempatan kepada saudara, jikalau ada di antara saudara yang ingin berdoa kepada Tuhan, saya persilahkan saudara-saudara berdoa kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Jika ada di antara saudara-saudara ingin berdoa kepada Tuhan,
tempat duduk saudara, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kuasa-Mu memang lebih besar dari segala sesuatu yang ada dalam dunia. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan ada di sini dan siap untuk mendengar setiap permohonan doa saudara. Dia Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Berdoalah kepada Tuhan agar di masa-masa Advent ini yang akan kita jalani, hati dan pikiran kita, hidup kita, benar-benar kita siapkan untuk Tuhan. Kalau di antara saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing ingin berdoa kepada Tuhan, berdoalah. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mau memberikan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami semua yang hadir pada saat ini dan saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan tolong kami agar hidup kami terus bergantung dan berpaut kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika hidup kami jauh dari hadapan Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Terima kasih untuk pemberian-Mu yang besar yang Engkau berikan kepada dunia ini secara khusus kepada kami masing-masing. Yesus Kristus, Engkau hadirkan untuk kami semua. Dan biarkanlah ketika kami bersama-sama melalui Advent demi Advent, bukan sebagai hal yang rutinitas atau biasa-biasa saja kami lakukan setiap tahunnya. Tetapi biarkanlah melalui setiap Advent yang kami ikuti dan kami lalui, benar-benar boleh merubah hidup kami. Kami boleh membuka hidup, hati dan pikiran kami untuk semakin berserah, semakin dekat dan berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang berdoa. Tuhan tolong mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka doakan Tuhan. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan mendengar seruan doa mereka dan siap mengabulkan doa mereka sesuai dengan kehendak. Ini Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian nomor 327. Kami jalan maju kuat dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Di Advent yang kedua ini, kita benar-benar merasakan kuasa Tuhan yang besar. Dan Tuhan memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan melalui hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian ini. Ayat yang pertama saja. Kami jalan maju pada Tuhan, tak berkecuali bagi Tuhan, dengan iman teguh kami bertahan. Tuhan Yesus semayangkan nyawa Akhir daripada persekutuan ibadah kesucian ini, hamba berdoa khusus untuk keluarga besar umat Tuhan yang ada di Korop 1 ini. Mulai opsir Korop mereka sampai kepada keseluruhan umat-umat Tuhan yang suka hadir maupun yang kurang hadir. Biarlah hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap pelayanan, aktivitas kerja mereka yang dibuat di luar, yang dibuat di dalam rumah, Tuhan Yesus ada dan siap menolong, memberkati. Kami mau berdoa untuk rumah sakit. Biarkanlah Engkau memberkati rumah sakit bungsu, mulai daripada opsi pembina di tempat itu sampai kepada para medis dan semua karyawan yang ada, bahkan pasien-pasien yang dirawat. Diberkatilah oleh Tuhan. Kami rindu pelayanan ini semakin hari semakin dipenuhi dengan berkat Tuhan. Kami rindu pelayanan rumah sakit ini semakin dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan luar biasa Tuhan. Sehingga kami akan melihat ke depan bagaimana Tuhan berkarya untuk rumah sakit bungsu. Kami mau berdoa untuk kantor pusat teritorial kami. Kami mau berdoa untuk komandan teritorial kami, sekretaris umum dan semua para kepala bidang dan opsir-opsir karyawan yang Tuhan memberkati kantor pusat ini. Biarkanlah Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, opsir-opsir yang ada di kantor pusat menjadi alat berkat besar untuk pelayanan kemajuan teritori Indonesia ini. Tuhan Yesus, biarkanlah dengan pemberian-Mu yang besar, kehadiran-Mu yang besar untuk kami, memotivasi kami untuk lebih berpaut dan bergantung percaya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Dijauhkan dari kami petaka dan mara bahaya. Dijauhkan kami dari niat-niat orang yang ingin berbuat tidak baik kepada kami. Diberkati suami kami Tuhan, diberkati istri kami, diberkati anak-anak kami, diberkati anak mantu dan cucu-cucu kami, diberkati Tuhan. Setiap aktivitas dan kegiatan gereja ini untuk 1 pekan berjalan, Tuhan mendahului dan memberkati. Dan saat ini kiranya rahmat-Mu, berkat pertolongan dan pengasihan daripada-Mu Allah akan tetap menyertai pelayanan dan umat-umat-Mu semua saat ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan akan peliharakan. Tuhan
Tuhan akan peliharakan. Tuhan akan peliharakan. Tuhan akan peliharakan yang percaya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.